disebutnya retinopathy of prematurity gitu. Jadi kelainan mata di mana ini terjadi pada bayi prematur. Saya dulu itu nggak tahu kalau nggak bisa lihat gitu. Jadi rata-rata kalau orang yang totally blind ketika dia kecil dan tidak diberitahu, dia nggak tahu kalau dia nggak bisa lihat. Dia pikir yang lain itu sama dia gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video-video sebelumnya saya banyak ngobrol dengan para diaspora Indonesia, tapi tamu obrol-obrol kita kali ini spesial, anak muda yang menginspirasi. Halo, selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Inggris. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Rahel. Saya usia 18 tahun dan kebetulan saya sebagai seorang totally blind dan ya saya sekarang sedang melanjutkan studi saya bersekolah inklusi di Semen 2 Cikarang Utara. Oke. Yeah. Bisa diceritain nggak Bu, awalnya gimana Rahel menjadi tunanetra itu karena eksiden atau sejak lahir atau gimana Bu? Silakan diceritakan dulu. Baik, terima kasih. Rahel lahir prematur, 9 on beratnya, kurang lebih 29 minggu, buta total dari lahir. Kecil ya, di bawah 1 kilo, tapi perkembangannya lumayan gitu, sampai kecil sebulan. Sekali. Normal itu kurang lebih 10 bulan ke atas itu langsung pertumbuhannya itu pesat. Cepat. Padahal waktu 3 bulan itu cuma 1,2 kilo itu 3 bulan. Ibu baru sadar bahwa anak saya mungkin penglihatannya agak terganggu. Nah itu di bulan keberapa Bu? 6 bulan ya, kurang lebih ya. Kurang lebih di usia pokoknya 4-6 bulan itu kalau dipanggil Rahel, dia seperti cari-cari arah suara di mana gitu, kayak cari-cari. Nah seperti itu aja. Jadi kalau misalnya kadang dipancing gitu, terus ada benda di depan, terus ke kiri, ke kanan gitu, dia nggak respon, diem aja. Nah semenjak itu Ibu ngerasa ini kenapa anak saya, atau apa yang Ibu lakukan saat Ibu mengindikasi ada sesuatu di Rahel? Ya, kebetulan karena saya juga awam ya, jadi saya merasa ini kenapa ya konsultasi, bukan berarti saya curiga saya Rahel kenapa enggak. Cuma saya konsultasi kenapa ya ini gini gitu, nggak ada kecurigaan sama sekali bahwa dia total gitu. Karena pada saat di rumah sakit itu juga udah dokter bilang ini udah pemeriksaannya udah komplit gitu, sehingga diizinkan pulang. 2 bulan kemudian dia dirawat di rumah sakit. Udah ada pemeriksaan matanya juga, hasilnya semua gitu. Kebetulan ada kontak cahaya juga, terus pada waktu ada cahaya itu dia sempat kedip gitu. Jadi ya saya rasa baik-baik saja gitu. Jadi ya seperti itu, pas ada di rumah selang berapa bulan kita merasa loh kok ini seperti ini. Pada waktu datang ya udah dokter menyatakan bahwa ini adalah total gitu. Nggak percaya, datang lagi ke beberapa dokter. Minta second opinion gitu. Bilangnya seperti itu. Iya betul. Jadi ya sudahlah gitulah ya. Berdamai jadi, dengan hati, dan itu memang harus butuh keikhlasan. Saat pulang dari rumah sakit, saya sudah memutuskan bahwa ini sudah takdir, ini kita semua harus ikhlas, dan sudah tidak boleh lagi ada merenungi kesedihan, kekecewaan atau segala macam. Langsung proses ke depannya seperti apa. Udah itu jadi, aja ambil. Nggak sibuk ngelihat ke belakang, tapi lebih sibuk ke depan. Ini anak cantik mau dibikin apa gitu lah ya. Nah sekarang kita ngobrolnya sama Rahel. Masa kecil Rahel gimana Rahel melihat kondisi seperti itu? Bisa ceritain nggak Neng? Saya mau sedikit nambahkan dulu, mungkin bisa jadi edukasi ya buat orang tua lainnya. Apa yang saya alami itu disebutnya retinopathy of prematurity gitu. Jadi
kelainan mata di mana ini terjadi pada bayi prematur. Makanya penting banget untuk orang tua melakukan screening atau pemeriksaan secara dini gitu. Jadi saya juga ikut komunitas, jadi jangan sampai tunggu gejala. Jadi di zaman sekarang kan teknologi juga rumah sakit sudah menyediakan gitu ya. Jadi angka baiknya ketika bayi itu dinyatakan prematur, orang tua langsung cari dokter atau rumah sakit yang ada screening mata gitu. Nah itu penting banget. Nah kalau untuk masa kecil seperti biasa, karena memang saya dulu itu nggak tahu kalau nggak bisa lihat gitu. Jadi rata-rata kalau orang yang totally blind ketika dia kecil dan tidak diberitahu, dia nggak tahu kalau dia nggak bisa lihat. Dia pikir yang lain itu sama dia gitu ya. Nah kebanyakan di sini adalah orang tua yang enggan untuk terbuka ke anaknya. Nah seharusnya ini dikasih tahu sejak dini. Jadi alhamdulillahnya mama sangat-sangat terbuka banget dengan saya. Dulu waktu saya umur 4 tahun, saya nanya, kenapa sih kok seperti ini gitu ya, pernah ada perasaan seperti itu. Maksudnya kadang kan namanya orang-orang suka bercanda ya, suka ini Rahel angka berapa gitu. Terus saya nanya, dan di situ mama mulai cerita gitu, kalau kamu berbeda gitu, kamu tidak bisa, maksudnya berbeda secara fisik gitu, kamu tidak bisa melihat gitu. Awalnya memang tetap ya, namanya walaupun sudah diberitahu seperti itu, tapi kalau ada temen main terus ditinggal nangis, tetap itu namanya dunia anak-anak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya mama nggak pernah yang nolongin aku pada saat aku nangis. Maksudnya, oh iya sayang kenapa? Misalnya iya aku nggak diajak main terus sama teman. Mama nggak pernah yang oh ya udah nanti mama ini ya mama cariin gitu. Nggak pernah ditolong seperti itu. Jadi mama selalu bilang bahwa ada mama gitu. Kamu nggak boleh nangis. Dalam arti kamu nggak usah sedih. Ada mama. Mama selalu bilang kayak gitu. Jadi sampai walaupun misalnya teman-teman aku nggak ada yang mau main sama aku, oh ya udah gitu. This is my life gitu. Dan aku pikir untuk sekarang ya alhamdulillahnya sih aku lebih menerima. Jadi orang-orang misalnya mau ngatain aku buta atau mau apa, ya jadi ibaratnya ya lebih menerima karena ada peran dari orang tua itu sendiri. Anak yang bully, teman yang ngebully, yang nakal ada aja. Kalau untuk membuli benar-benar secara intensif, maksud secara berulang-ulang nggak ada. Paling mungkin bagi anak-anak yang memang nggak tahu gitu, kadang suka bilang, kakak kenapa matanya buta ya gitu. Tapi kan namanya anak-anak kan kita nggak bisa nyalahin juga ya. Paling gini, kalau misalnya saya kalau ke pasar kan dibawa, terus ke mall dibawa, kemana-mana dibawa. Nah terus kalau mau naik angkot gitu, tante, oh maaf dong, ini Rahelnya naik ke dalam gitu. Nah terus dibantu. Nah terus semuanya pada bengong gitu, pada kayak ngeliatin jadi gitu ya. Pada ngeliatin. Misalnya ada anak kecil yang, adek liatin kakak ya, kakaknya cantik ya, kakaknya pinter loh, kakak bisa ini loh, tapi kakak tidak bisa melihat gitu. Jadi sok tangannya pegangan gitu misalnya gitu. Nah mengenai sekolah nih, masuk sekolah waktu itu Rahel dipilihkan sekolah khusus atau bagaimana tuh? Sekolah awal ya pasti khusus karena harus belajar braille, orientasi mobilitasnya harus belajar. Sampai saya juga ikut belajar braille. Saya pikir kalau saya bisa braille, saya bisa ajarin anak saya di rumah. Jadi tidak melulu dengan ibu guru gitu. Pasti orang tua harus punya peranan juga di rumah. Jadi pada saat misalnya ada PR, ada apa. Nah pernah suatu ketika ya itu sih ada duka sukanya belajar braille. Pada saat ada PR listriknya mati, Rahel, mama ayo dong isi PR. Entar dulu nah listriknya mati. Lah kan aku nggak ngaruh kata dia. Jadi oh iya ya, tapi mama yang ngaruh karena kita yang melihat itu pasti fokus kan sama mata, kita lihat braille-nya gitu. Pernah suatu ketika saya juga belajar, mata saya ditutup terus tangan saya yang meraba-raba tetap
tidak bisa. Tidak sesensitif. Jadi kita harus lihat. Kalau lihat kita tahu, bacanya kalimatnya ini gitu. Oke, jadi ya, lucky you ya, Rahel, bersyukur sekali punya mama yang support, yang sama-sama belajar juga. Pasti orang tua melakukan apa yang bisa dilakukan demi kebaikan anaknya tentunya ya Bu ya. Nah waktu itu jadi SD sekolah luar biasa. Waktu TK sekolah luar biasa, kemudian SD-nya saya ajarin di rumah. Jadi ambil homeschooling. Ya, kenapa? Iya. Kenapa di rumah? Banyak tujuan-tujuan tertentu, selain papanya juga kebetulan ada sakit di rumah ya. Terus kemudian saya merasa oke lah di rumah saja belajarnya. Dan sekalian saya juga memperlancar braille saya, terus bisa bantu juga dampingin Rahel belajar. Akhirnya setelah itu kelas 6 SD ikut ujian, baru saya planning ke depan Rahel harus mampu, nggak selalu harus dibantu dari makan, nyuci piring, cuci baju, segala macamnya sendiri. Bisa. Akhirnya saya taruh di asrama. Mungkin nah, iya, asrama silahkan dilanjutkan dulu Bu. Terasa berat mungkin kalau bagi orang tua ditaruh sudah misalnya tidak bisa melihat, terus kok tega banget ya dimasukin ke asrama. Tadinya saya pikir awalnya tuh saya berpikir gitu, kok kasihan ya udah ini. Tapi saya pikir ini banyak ilmu yang akan didapat yang untuk bermanfaat pada saat misalnya nanti mama semuanya kita keluarga nggak ada, Rahel nggak bisa melakukan apa-apa bagaimana gitu, dan terus akan merepotkan banyak orang. Kakaknya mungkin nanti punya keluarga terus bekerja gitu, nggak melulu jagain adik. Akhirnya bawa ke asrama, kami titipkan di sana untuk sekolah SMP, dan ternyata luar biasa. Jadi beberapa bulan di sana, Rahel udah bisa nyuci, Rahel udah bisa ngepel, nyapu, dan itu bersih semuanya. Cuman Mariska yang belum saya kasih. Kalau nyetrika memang ada sejarahnya sendiri. Kenapa tuh? Coba cerita. Nyetrika itu kan berhubungan dengan api ya. Waktu itu saya pernah minta Mama saya mau nyetrika gitu. Cuman Mama aduh nanti dulu karena kan itu berhubungan sama api. Cuman akhirnya saya kan di asrama kan suka ada pendamping ya, kakak pembimbing gitu. Nah saya akhirnya Kak tolong ajarkan saya nyetrika, tapi tolong skip dulu ya gitu sampai jangan saya bisa. Mama. Jadi jangan bilang Mama. Akhirnya saya diajarkan nyetrika dan alhamdulillah aja mulus gitu. Bisa dong. Ternyata bisa gitu. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba pas aku udah bisa Neriska lo diajarin Mbak Kokom. Hah? Yang benar nak? Iya. Masya Allah. Itu Mama taunya pas saya udah SMA, udah saya di sini. Waktu di asrama saya belum bilang. Oke, nah kita balik lagi nih ke asrama nih Bu. Jadi asrama ini SMP di asrama jadi kayak apa ya? Boarding school lah ya. Aku sekolah di situ, semua kegiatan di situ gitu. Asrama tuh boarding school maksudnya? Asrama kami bilangnya asrama ya. Padahal itu berupa panti. Jadi panti sosial yang di apa ya? Oh jadi ya yang ini dikelola oleh pemerintah DKI. Oh, nanti kita lebih ulik lagi. Cuman saya penasaran aja. Jadi ini masuk asrama, tapi kalau sekolah umum dong, nggak semua anak yang di asrama sekolah di sekolah yang sama. Iya, jadi sekolahnya itu khusus tunanetra, semuanya tunanetra, dan itu yang kelola pemerintah DKI. Terus dari semuanya gratis. Dari kakak semua dan jadi buildingnya di situ, sekolahan juga di situ dong. Sekolah agak jauh beberapa di luar dari lingkungan asramanya dia gitu. Tapi maksudnya yang anak-anak di asrama itu sekolah di sekolah yang sama? Ada beberapa kan, ada yang SD, ada SMP. Jadi tidak ada berdasarkan SMA. Umur SMP semua enggak ya, ini lebih ke asrama, kalau sekolah boleh di luar. Iya, jadi gini, yang bisa akademik itu sesuai dengan jenjangnya gitu. Ada yang sampai UNJ, udah kuliah, itu di situ semua gitu. Wah, belajar. Saya sudah lama tidak pulang ke Indonesia dan tidak tahu update tentang ini semua. Main ke Cahaya Batin ya. Ini ya,
Hebat ya. Ya. Apakah ini hanya di Jakarta, di Bandung? Saya kan orang Bandung nih. Mungkin di setiap kota ada ya? Di Bandung itu ada apa Wiyataguna. Wiyataguna. Oh, kalau Wiyataguna yang di Pajajaran saya dulu tahu, Ya, tapi nanti kita bahas lagi soal Wiyataguna. Yang saya tahu itu adalah lebih ke jenjang kayak lebih yang ke dewasa, tapi saya nggak tahu ada tingkat SMP juga ya? Ya kan yang masuk ke panti itu beragam, Ibu. Oke. Umurnya. Iya, jadi misalnya kalau misalnya umur usia SD ya mereka sekolahnya di SD gitu. Usia SMP ya sekolah di SMP. Oke, balik lagi ke asramanya Rahel itu. Jadi di sana selama 3 tahun ya? Ya kurang lebih. Apa aja daily activity yang diajarkan? Basicnya dulu deh, dasar-dasarnya dulu nyapu. Terus misalnya ngepel, dari mulai caranya ngepel, terus kalau misalnya habis ngepel itu harus dikemanain airnya, misalnya embernya bekasnya dicuci lagi gitu kan. Nah, jadi banyak gitu. Terus nyuci. Nah, nyuci ini sebenarnya di sana ada mesin cuci. Ya, di sana ada mesin cuci tuh, cuman kita anak-anak nggak boleh pakai mesin cuci selama di asrama karena takutnya jadi kebiasaan. Kalau pakai mesin cuci kan tinggal masukin ya, udah gitu kan. Nah, jadi harus manual. Kita harus tahu caranya nyuci manual yang bersih gitu. Terus masak. Nah, Ibu tahu bahwa ada asrama seperti itu dari mana? Awalnya itu gini, saya memang melatih Rahel itu untuk bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan orang lain gitu. Dan saya merasa Rahel itu bisa memberikan motivasi untuk adik-adik gitu misalnya ya. Nah, kebetulan Rahel itu diminta datang ke suatu acara untuk memberi motivasi anak-anak netra yang masih kecil-kecil gitu kan. Nah, kemudian kami datanglah ke sana. Ternyata itu tempat yang Rahel akan saya masukin itu. Jadi saya lihat, oh begini ya, oh ada asramanya, oh ada, oh anak-anak bisa belajar ngaji. Ih, Rahel pengen banget bisa belajar ngaji pakai braille. Terus Rahel mau nggak di sini? Oh iya Ma, mau. Oh udah langsung. Jadi itu saya seperti komunitas mungkin gitu ya? Iya, khusus netra aja pokoknya di situ. Oke. Penting banget ya kalau kita punya satu komunitas sehingga bisa akhirnya membuka wawasan, oh ada asrama seperti ini, oh kalau anak saya begini harusnya dibeginikan, kemudian suruh ngumpul juga sesama netra gitu kan ya? Iya. Oke. Nah, sekarang keluar dari asrama udah mandiri dong? Insya Allah sih. Yang kejutannya itu ini loh. Apa tuh? Pada saat dia sudah mencuci, yang mencucinya itu banyak. Ada beberapa anak misalnya. Jemurannya cuma 1 atau 2. Nah, saya nggak terpikir waktu itu nanti Rahel ketukar sama teman-temannya gitu kan? Iya, bisa ngebedain nggak tuh, Nak? Pakai seragam nggak? Itu yang bikin susah tuh kan luar seragam biasa, nggak ada yang ketukar. Bu, jadi tahu ini punya Rahel. Loh, kamu bisa tahu gimana? Ini bukan bahan aku, Ma. Ini bukan bahan aku. Jadi tahu ini bukan baju aku. Loh, terus kamu bisa tahu gimana caranya? Mama ada di sini pakaian hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu. Baju pramuka, baju hitam putih, putih biru gitu kan? Nah, kita tanya coba sama Rahel. Rahel, maaf ya nih kalau merasa tersinggung. Konon katanya yang netra itu dia punya pendengaran jauh lebih sensitif daripada orang kita yang biasa, dan meraba satu benda lebih sensitif juga, bener nggak? Tolong ceritain seperti yang tadi Mama ceritakan, gimana kamu bisa ngebedain ini baju si A, ini baju teman, ini baju kamu gitu, gimana coba? Nah, jadi kita harus hafal barisan kita yang mana, itu dulu. Nah, setelah itu kita hafalin. Masa sih kita udah sering pakai baju, tapi kita nggak hafal punya kita yang mana gitu loh. Jadi kita hafalin. Detailnya kan mungkin teman seumuran kan badannya pasti sama, baju-baju yang digantung kan sama, kok bisa detail tahu gitu? Pasti ada aja tuh baju ciri khas yang berbeda gitu, entah dari misalnya saya raba dari depannya, oh kalau punya saya tuh ciri khasnya misalnya depannya ada ini gitu ya. Nah, terus kalau di belakang tuh ada ini. Kita inget ini punya saya nih, barisan pojok. Makanya kita kalau ngejemurin itu nggak boleh misah-misah. Jadi kita harus bener-bener, oh ya udah
punya saya di barisan ini. Jadi barisan ini sampai ke sini punya saya. Oke. Ini udah tahu nih punya saya baju. Nah, terus kalau untuk ngebedain seragam antara putih abu-abu atau baju pramuka gitu ya, pasti beda. Beda. Kalau baju putih itu bahannya pasti kayak begini gitu. Roknya abu-abu sama rok yang coklat punya pramuka pasti beda juga bahannya. Okay. Sama lah, Beda bahannya. Kita nggak bisa ngeraba, Bu. Hanya Rahel yang tahu. Kayak gini, kalau dilihat dari kasat mata mungkin ya sama-sama aja gitu ya posisinya begini. Tapi kalau kita raba, kita tutup mata kita raba deh pakai detail gitu ya antara rok pramuka, jilbab putih, jilbab yang coklat. Nah, itu yang berwarna bagaimana, Neng? Nah, itu yang berwarna. Yang berwarna gimana coba? Harus hafal. Biasanya kalau saya ada ciri khas gini. Saya mau pakai seragam nih. Oh, besok pramuka. Oke. Yang pertama kita harus kalau lebih mudah nyusun di lemari misalnya baju pramuka. Terus mana yang mau dipakai terlebih dulu gitu ya biar gampang. Terus kalau untuk jilbab misalnya antara putih sama yang jilbab yang coklat, kalau saya di sini memang udah ciri khasnya tuh kalau jilbab yang coklat itu tuh di bagian sini kayak ada belahan gitu. Jadi saya hafal di bagian sini loh. Oh iya. Jadi saya lebih ke bahan sebenarnya gitu. Jadi saya rasa gini intinya gini, kalau dia merasa ini udah biasa aja. Ini di sini tempat Rahel di sini. Jadi biasa aja. Kalau menurut kita yang apa yang bisa yang awas bengong gitu. Begitu ya. Kalau dia tapi nggak aneh gitu. Satu lagi pertanyaannya, betul nggak kalau yang netra itu pendengarannya jauh lebih sensitif daripada kita? Bener nggak? Ya. Apa yang bisa membedakan itu? Seperti saya pernah nonton juga yang sama obrolan Eka, kalau ada orang bisik-bisik. Iya. Baru saya mau ngomong tadi ya. Nah, coba ceritain gimana tahu kalau orang itu ngomongin kita? Saya rasa gini. Orang awas pun sebenarnya kalau misalnya kita lagi ketemu ya, terus ada orang tiba-tiba pasti tahu lah ya. Jadi nggak bedanya saya. Kalau saya kadang-kadang suka, kenapa nggak terus terang? Kayak contohnya gini, lagi naik angkutan umum, terus ada orang yang ngeliatin saya. Mama saya lebih ke, oh iya, Rahel nggak bisa lihat. Saya lebih suka yang begitu, Tante. Dibandingkan yang cuma kode. Saya udah paham tuh. Seperti apa kodenya? Sebagian, misalnya ada orang yang mungkin belum mengerti ya, gitu takut saya tersinggung. Jadi kalau ngasih tahu saya nggak bisa lihat itu pasti gitu-gitu. Biar orang mungkin jadi gitu. Bisik-bisik. Bisik-bisik. Jadi saya jadi apa sih gitu? Saya mending lebih baik kalau kamu mau ngomongin saya tentang ngasih tahu saya bahwa saya nggak bisa lihat, ngomong. Nggak usah misalnya gitu. Oh iya, nanti juga ketahuan. Betul. Nah, sekarang mumpung bridgingnya pas nih ya, jadi saya mau tanya ke Rahel sebagai anak netra, apa yang kalian suka dan apa yang tidak kalian suka terhadap respon masyarakat atau kita yang orang awam, supaya kita yang awam itu jadi ngeh gitu. Jadi kita tahu bahwa anak seperti Rahel itu jangan digituin, sukanya diginiin. Coba silahkan. Sebenarnya balik lagi bukan ke suka tidak suka ya, tapi lebih ke bagaimana kita memperlakukan totally blind itu sendiri. Jadi yang pertama ya tadi ya, kalau bisa nggak bisik-bisik ya nggak usah gitu ya, lebih baik ngomong karena itu lebih akan menyinggung perasaan mereka gitu. Nah terus yang kedua itu ini terkait masalah kalau mau komunikasi. Jadi usahakan, memang kalau saya seringkali kalau lagi keluar, terus saya lagi banyakan gitu ya, banyakan misalnya ada teman-teman saya dan mereka totally blind semua gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang misalnya nyapa, hai namanya siapa? Dia nggak memberikan kita sentuhan. Dalam arti kita nggak tahu ini orang ini lagi ngomong sama teman saya di belakang, atau lagi ngomong sama teman saya di depan, atau lagi ngomong sama saya. Jadi usaha mungkin kalau kita mau kenalan sama disabilitas, totally blind khususnya,
pakai sentuhan Disentuh. supaya dia tahu tante ini lagi ngobrol sama saya gitu, atau misalnya om lagi ngobrol sama saya, jadi nggak cuma sekedar hai kamu mau minum apa gitu. Oh, jadi harus disentuh dulu, jadi bahwa lawan bicara kita itu yang disentuh netra tersebut gitu ya Neng? Iya. Kayak gitu. Oke. Sekarang SMA gimana? Habis keluar dari asrama masuk SMA umum atau tetap khusus Bu? Umum. Negeri. Kenapa Ibu memasukkan Rahel ke sekolahan umum? Baik, kebetulan Rahel juga dapat banyak saran, pendapat, masukan. Cobalah untuk masuk negeri karena Rahel secara akademik itu bisa ngikutin gitu. Saya melihat kok potensi di dirinya Rahel itu ada, secara akademik juga mampu. Saya pikir kenapa enggak gitu untuk masuk inklusi. Kenapa kok inklusi enggak SLB? Nah itu pertanyaannya, kenapa inklusi? Karena saya mau Rahel punya proses perjuangan dalam diri dia untuk kedepannya. Karena kami kalau lagi ngobrol dia selalu bilang, saya mau langsung dari S1, saya mau langsung S2 loh Ma. Itu yang saya pikir sesuai dengan pemikirannya dia gitu. Dia mau belajar, terus dia mau mendengarkan banyak hal, dia mau baca-baca segala macam, baik online, buku-buku apa gitu, buku-buku saya langsung ke Mitra Netra di Braille, terus kemudian dia baca, baru perjalanan belum sampai rumah bukunya sudah habis dibaca gitu. Jadi saya rasa kenapa enggak gitu, masuklah ke negeri. Nah alhamdulillah sampai saat ini Rahel juga dapat masih 5 besar ya dalam satu kelas negeri itu kan, banyak yang awas semuanya, dan itu sangat-sangat saya bersyukur gitu, bukan pada nilainya tapi proses perjuangan dia untuk mencapai ke arah itu. Nah sekarang Rahel yang sharing, coba kenapa suka nggak di sekolahan umum dan merasa spesial nggak, dan gimana kesulitannya saat guru mengajarkan, kan kalau nulis di papan tulis terus soal buku-buku, coba sekarang dari versinya Rahel. Masalah tugas-tugas gitu, saya memang punya kehambatan itu di rumus gitu ya. Nah alhamdulillah bukan berarti saya punya hambatan di rumus di rumus-rumus pelajaran kayak ekonomi, jurnal-jurnal gitu, bukan berarti gurunya jadi membebaskan saya dari tugas. Jadi tetap saya dikasih tugas pengganti gitu. Jadi ini penting banget di guru-guru sekolah umum untuk, walaupun si anak disabilitasnya ini punya hambatan di satu mata pelajaran tertentu, tapi tetap dia harus diberikan tugas ya, jangan dibebaskan juga gitu. Namanya juga anak spesial, udahlah nggak usah dikasih PR deh, dia mah gitu tuh. Tapi kalau guru saya alhamdulillah sejauh ini, misalnya saya belum selesai ngerjain tugas, tetap saya dihitung gitu. Jadi lebih sangat-sangat care lah, walaupun saya totally blind sendiri gitu ya. Sangat-sangat ya betul. Selama pandemi ini kan sekolah online tuh. Nah kalau guru mengajar online tuh kan murid yang lain mendengarkan atau ada tampilan tulisan atau apa. Nah selama sekolah online ini gimana Rahel? Ya kalau online memang biasa ya, kita pakai handphone. Nah ini kebetulan banyak sekali orang-orang yang tidak tahu handphone tunanetra seperti apa. Jadi gimana? Sebentar dipotong dulu nih. Rahel ini buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, silakan pantengin Instagramnya Rahel. Nanti linknya saya kasih lihat. Di sana Rahel rutin setiap hari Sabtu ngajak IG live bersama dengan narasumbernya yang keren-keren. Dan saya bingung ini Rahel main Instagram atau main menggunakan sosial media dengan handphonenya bagaimana coba kalau untuk yang netra? Sebentar ya, ini lagi dinyalain. Tapi kebetulan gini, banyak yang meragukan, oh ini Instagramnya pasti mamanya nih yang megang gitu. Padahal Rahel sendiri. Sebenarnya kalau handphone untuk totally blind itu nggak ada handphone khusus ya. Jadi misalnya handphonenya handphone khusus atau laptopnya laptop khusus gitu, enggak kok. Ini handphonenya handphone Samsung. Samsung punya papa saya. Oh, berarti handphone saya juga sebetulnya bisa di set ya? Bisa. Jadi di setiap Android itu biasanya ada aplikasi namanya aksesibilitas, itu udah ada di pengaturan. Gitu. Jadi kalau misalnya ini saya pencet nih, misalnya saya sentuh ya, dia bersuara misalnya gini.
Ini. Oke. Tuh, dia bersuara. Dia bersuara. Jadi handphone ini aksesibilitasnya diaktifin. jadi kalau aksesibilitasnya diaktifin, ketika saya sentuh dia ibaratnya kayak screen reader lah, membaca layar gitu disebutnya. Jadi dia membacakan apa yang saya sentuh, apa yang saya lihat, maksudnya apa yang saya buka, apa yang saya dengar gitu. Dia membacakan gitu. Termasuk misalnya jam. Kamu membedakan waktu dari mana gitu kan? Bisa lihat jam gitu. Jadi ini handphonenya gitu. Termasuk gambar. Nah, jadi kalau saya kan nge-add Rahel di sosial media di Instagram kan kita komunikasi nih. Rahel tahu dari mana itu akun punya tante, bisa ngelihat foto tante di Instagram bagaimana? Kalau gambar, kalau misalnya kita mau lihat foto, kita nggak tahu ya itu wujudnya misalnya siapa gitu, atau yang di foto itu siapa, tapi dia ngebaca misalnya, oh foto ini misalnya ada satu orang lagi berdiri terus pakai kerudung gitu, dia ngebacain secara cirinya aja, ciri khasnya gitu. Atau misalnya ada gambar makanan, dia ngebacain misalnya foto ini gambarnya makanan gitu, jadi dia ngebacain itunya. Cuman makanannya apa kita nggak tahu gitu, cuman makanan, minuman, atau misalnya ada orang lagi berdiri, itu aja sih paling gitu. Oke, sip. Jadi informasinya buat kalian pemirsa channel YouTube Rosie Meilani, seperti apa sih kehidupan para netra? Normal lah, kayak kita juga. Mereka juga melek teknologi, Instagram bisa, YouTube dan segala sesuatunya ya hebat lah, termasuk membaca Al-Quran. Ternyata Rahel ini pinter ngaji juga, Qurannya juga Quran khusus ya, Quran Braille. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau Al-Quran Braille gimana hurufnya? Saya belajar itu mulai pas asrama, makanya hikmah banget ya pada saat masuk asrama, karena memang kita nyari guru Al-Quran Braille itu kalau di sini kan susah. Jadi walaupun si Total Library ini sudah bisa Braille baca tulis, tapi Al-Quran mereka belum bisa. Beda. Jadi harus belajar lagi. Bukan berarti kalau Al-Qurannya sama nih pasti huruf-hurufnya gitu, tetap berbeda. Kalaupun misalnya kita sudah keluar ya, terus kita mau lebih memperlancar lagi tajwidnya, boleh kita belajar sama guru ngaji biasa. Karena pada saat itu kita sudah bisa membaca minimal juz 30. Jadi seperti itulah prosesnya. Tuh, buat kalian yang pada melek, kalau nggak bisa ngaji malu tuh sama Rahel aja pinter ngajinya gitu. Dan anyway, cita-cita mau kemana nih? Nanti ini tahun terakhir SMA ya? Iya, sebentar lagi mau kuliah. Oke, kuliah di mana Neng? Nanti ada rencana apa nih ke depan? Puji syukurnya dari sekolah sangat-sangat membantu. Saya lagi coba ikut jalur SNMPTN, jalur rapot. Rencananya memang sudah daftar ke UNJ, Universitas Negeri Jakarta, itu mau ngambil jurusan psikologi gitu. Apa yang bikin Rahel pengen jadi psikolog atau apa? Cita-cita itu kenapa? Dulu tuh memang saya waktu dari umur 6 tahun, kalau saya bisa flashback itu sering nanya sama Mama bedanya tegas sama galak itu apa gitu, karena kan suka ada orang yang menyamaratakan ya, kalau galak itu tegas, kalau tegas itu galak gitu. Terus Mama tuh jawab, kalau saya orangnya sering kalau nanya satu, saya misalnya jawabannya masih ini, saya nanya lagi gitu, sampai akhirnya pada saat saya umur 12 tahun lihat handphone, kebetulan saya lihat di situ ada Marsyanda ya, di situ dia lagi ngebicarain tentang Golden Age. Waktu itu saya ingat banget gitu. Akhirnya saya tertarik gitu. Akhirnya lah mulai dari situ saya diskusi sama Mama dan
ya udah nih nggak bisa nih. Akhirnya saya banyak ikut seminar. Nah mulai dari situlah saya jadi tertarik banget sama Di umur segitu ya udah sering ikut seminar ya, keren banget ini bocah. Ibu melihat Rahel di usia 11 tahun, 12 tahun udah kelihatan potensinya kayak gitu, gimana tuh Bu? Ya udah tinggal diarahin aja. Enak Saya ya, pikir, udah memperlihatkan sendiri gitu bakatnya di sini, aku sukanya di sini, sehingga orang tua gampang banget ngarahinnya ya. Iya, kok pertama gitu, tadi dia bilang tanya lagi, sudah dijawab, ditanya lagi yang itu, ditanya lagi, udah dijawab, tadi sudah mama jawab Rahel, bisa ganti nggak pertanyaannya? Aku mau lagi yang itu, ada nggak jawaban berbeda? Nggak puas, terus seperti itu terus. Akhirnya ya udah mama mau ikut seminar, saya bawa terus. Jadi ibu memfasilitasi. Pernah waktu itu, tapi saya nggak mau ikut seminar, ini anaknya aja Pak gitu. Loh ini buat orang tua Bu, nggak bisa ini, tapi dia mau belajar, tapi nggak bisa Bu, ini buat orang tua. Akhirnya saya tampilin ini loh, dia tahu ini, dia ngerti ini deh. Ya tapi ini buat orang tua. Gimana jadi jadinya? beberapa kali kita ditolak juga gitu untuk masuk ke seminar itu. Seperti lama-lama saya berpikir setiap hari saya dapat pertanyaan, terus saya harus jawab. Terus paling tidak jawabannya juga kadang-kadang ada yang mudah, ada yang memeras otak juga. Memeras energi. Nah, kebetulan pandemi nih. Yuk kita buat acara. Mama buatin acara observasi. Singkatannya ini nih, apa Rahel singkatannya? Kita berdua ngobrol. Oh iya mah. Terus apa? Tapi mama mau konsisten gimana caranya. Gitu. Sampai paling tidak 1 tahun kamu melakukan ini. Kalau mau mama buat, tapi kalau tidak jangan. Kalau nggak konsisten mama nggak mau. Terus iya mah mau, tapi ini banyak loh seputar masalah apa aja yang bisa Rahel belajar dengan banyak narasumber yang ahli gitu. Istilahnya Rahel bisa bertanya, oh iya mah mau, ya udah akhirnya yuk kita memberanikan diri, kita buat acara observasi. Buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, tema obrolan Rahel dengan para pakar apa saja bisa kalian pantengin di Instagram Rahel, nanti bisa dikepoin, saya kasih channelnya di link bawah ini. Semangat jiwaku, kau kekuatan yang telah menyadarkanku sebuah kehidupan. Dirimu selalu di hatiku, selalu di jiwaku, takkan pernah hilang. Sebuah kehidupan, dirimu selalu di hatiku, selalu di jiwaku, takkan pernah hilang. Hatiku, semangat jiwaku, kau kekuatan yang telah menyadarkanku sebuah kehidupan. Dirimu selalu di hatiku, selalu di jiwaku, takkan pernah hilang.